Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan membahas tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa pendidikan itu harus menuntun. Dalam proses menuntun anak, diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong agar mereka tidak kehilangan arah. Maksud kebebasan di sini bahwa anak diberikan pendidikan, namun dalam menuntun semua kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Walaupun pendidikan tetap terbuka, namun sebagai guru harus tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Anak bukan kertas kosong yang digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Pada poin ini, guru diibaratkan sebagai petani dan murid adalah bibitnya. Anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena dapat perhatian dan perawatan dari petani. Begitupun sebaliknya, meskipun biji jagung disemai adalah bibit jagung berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak dapat perairan, bahkan cahaya matahari tidak akan tumbuh secara optimal. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan pusat pendidikan lainnya. Pendidikan budi pekerti perlu diajarkan di sekolah dengan maksud antara lain untuk membangun generasi penerus bangsa agar selain cerdas juga berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Peran guru di sini sangat penting. Seorang pendidik atau guru harus menjadi contoh bagi peserta didiknya dalam mewujudkan nilai-nilai moral dan kehidupan di sekolah. Guru dapat membentuk serta membina sikap dan mengembangkan nilai moral dan budi pekerti peserta didik. Adapun bekal yang harus dimiliki seorang guru dalam membentuk karakter siswa antara lain religius, bersyukur, toleransi, disiplin, tertib, tanggung jawab, kemampuan kerjasama, saling menghormati, sikap sopan santun, jujur, adil, pemaaf, dan pemurah. Peran guru yang pertama menemani proses belajar peserta didik, yang kedua mendampingi kecerdasan pikiran peserta didik, yang ketiga membantu peserta didik menemukan budi pekertinya, dan yang keempat mengendalikan dan memperbaiki watak yang kurang baik. Ki Hajar Dewantara merintis pendidikan nasional agar bangsa Indonesia memiliki kepribadian nasional.
dan sanggup membangun masyarakat baru yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut dilakukan Ki Hajar Dewantara dengan pola pendidikan Among System. Secara etimologis, kata Among berasal dari bahasa Jawa, yaitu mong atau momong yang berarti mengasuh anak. Sistem Among merupakan konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Among System menurut Ki Hajar Dewantara mencangkup 3 aspek, yaitu asah, asi, dan asu. Aspek asah berfokus pada ilmu pengetahuan dan wawasan intelektual. Aspek asah lebih menekankan pada pemikiran peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapi, termasuk kreativitas dan kemandirian. Aspek asi mengacu pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut didasarkan pada unsur kasih sayang, simpati, dan empati pendidik terhadap siswa. Sedangkan aspek asu berhubungan dengan unsur pembinaan dan bimbingan peserta didik. Dalam proses pembimbing diperlukan ketelatenan, kesabaran, serta memperhatikan perbedaan individual. 3 filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, guru harus sebagai teladan atau panutan bagi peserta didiknya, yaitu baik tidaknya tingkah laku guru sebagai cermin untuk peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Artinya, guru harus menjadi penyemangat bagi peserta didik untuk berprestasi. Jadi peserta didik yang mempunyai minat dan bakat yang baik harus disemangati untuk mencapai prestasinya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Sebagai pengajar atau pendidik, harus dapat menjadi pendorong atau motivator. Artinya, guru harus dapat memotivasi peserta didik agar menjadi peserta didik yang kreatif dan inovatif. Pendidikan yang berpihak pada murid. Peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam dirinya. Strategi yang dapat dilakukan yaitu pertama, melaksanakan pendidikan yang bersifat holistik. Pendidikan holistik artinya pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, serta seimbang dalam memfasilitasi pengembangan cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan sesuai dengan konteks sosial dan budaya peserta didik. Yang keempat, melaksanakan pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.